Halo, apa kabar? Oke, ya perkenalkan, nama saya Jonathan Edward. Senang sekali saya boleh sharing-sharing sedikit di sini ya. Sungguh sebuah keajaiban kalau buat saya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya nggak pernah nyangka hidup saya seperti ini, teman-teman. Saya latar belakang saya dulu saya seorang mahasiswa, dan kalau sebagai mahasiswa itu dulu di sini siapa yang kuliah katakan? Oh banyak ya. Coba ingat-ingat teman-teman yang sering kelupaan kalau di kelas. Oh, saya Pak. Nah, Saya mau orang ini Pak. Ya, saya dulu orangnya sangat pemalu. Paling malu apalagi kalau deketin cewek. Oh masa? Itu dulu Pak, itu dulu. Sekarang agak bahaya. Enggak, bercanda maksudnya. Ini karena saya. Terus kemudian saya dulu punya impian sederhana. Saya pengen lulus kuliah terus kerja. Ya, biasa ya, gitu ya. Terus saya melihat teman-teman saya yang memang lebih berada dari saya berpikirnya seperti ini. Saya pengen jadi seperti orang tua mereka. Orang tua mereka ternyata bukan karyawan, pengusaha. Oke, saya pengen jadi pengusaha. Tapi di keluarga besar saya dan di keluarga saya tidak ada yang jadi pengusaha, satupun. Nasihat paling bijak dari ayah saya adalah, kamu kuliah baik-baik, nilai bagus, CV bagus, masuk kerja. Kurang lebih gitu ya. Tapi saya tahu itu bukan nasihat yang saya ingin tuju. Tapi saya juga nggak tahu masih kemana. Jadi saya kuliah hampir 5 tahun teman-teman. Sebenarnya kuliahnya kelarnya 4 tahun. Cuman setahun saya gagal. Aduh, lulusin nggak ya? Skripsi kelarin nggak ya? Jadi sengaja galau nggak dilulusin gitu? Iya. Jangan diu. Karena saya tahu dosen-dosen saya itu sangat generous kasih ilmu segala macam. Ketika masih kuliah, ketika lulus mereka punya fee. Pak, saya mau konsultasi, mau cara bisnis gimana? Oh ya ini fee-nya saya. Lah itu bayarnya mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi, teman-teman. Iya ini bisa. Ya, maaf ya sering keseringan ngomong sama yang lebih tua. Jadinya setelah mau lulus bingung udah siapin CV, saya ngobrol sama teman-teman bilang ini lu ngapain sih jadi pengusaha? Ribet tahu, nggak enak jadi bosku. Udahlah kerja aja enak, pulang tenggung, ya dapat gaji aman, nyaman, tentram. Dan saya kesulitan untuk gimana caranya untuk bisa jadi pengusaha. Saya baca buku ke Gramedia. Aduh, teman-teman kalau saya yang benar-benar serius pengen belajar, Gramedia itu seringkali menyesatkan. Di kampus ada kurikulum betul. Di Gramedia ada kurikulum nggak? Buku yang mana dulu kalau dibaca? Kalau dibaca ngerti atau enggak? Ada ujian nggak? Nggak tahu. Saya beli 4 buku tentang bisnis Andreas. Gitu ya? Nggak ada yang ngerti sepuluh. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti ya? Nggak ada yang ngerti. Jadi lucunya mungkin doa saya terjawab ya. Saya ketemu dengan mentor bisnis saya waktu itu Kak Emil. Kak Emil ngajakin, yuk coba gabung sama teman-teman yang entrepreneurship buat teman-teman pengusaha semua. Waktu itu saya coba iyain aja deh. Soalnya hidup saya juga ya gitu, pengen jadi pengusaha. Nggak tahu harus jadi apa. Pada saat itu juga ngomong sama orang juga masih malu, masih nggak bisa lah, social skill nggak bisa sama sekali. Terus kemudian ketika saya masuk bergabung dengan teman-teman komunitas GS ini, saya getar otak teman-teman, jungkir balik semua. Selama ini apa yang saya percaya, apa yang diajarkan orang tua saya, apa yang diajarkan dosen-dosen saya tentang kehidupan, balik semua. Balik semua. Dulu yang saya tahu jalan sukses itu cuma satu jalan, sekarang jalannya nggak cuma itu doang ternyata. Hal-hal yang ditanamkan kepada saya tentang bagaimana bersikap dengan orang gitu ya. Kalau saya menanamkan kamu jangan sembarangan ngobrol sama orang asing. Nanti takut ditipu, nanti takut ini, takut itu. Kalau kamu di pengusaha nanti ditipu segala macam, udahlah jadi karyawan aja. Karena setelah bergaul sama mereka adalah orang-orang yang saling mematikan ya. Saya diajarin tentang skill, tentang bisnis gimana, dan paling penting itu diajarin tentang mindsetnya dulu Bang. Agak susah kita kalau mau ke Bali, tapi kompasnya terbalik. Sampai kemana enggak?
Enggak, dan cilakanya kalau sampai Anda lagi berpikir, Anda lagi melambung, makin jauh lagi. Nah, terus kemudian saya bergumul dalam bisnisnya saya, jatuh bangun, dan saya beruntungnya punya teman-teman pengusaha yang, sometimes kita kalau lagi down cuma butuh gini kan, apa-apa, itu jalan lagi. Sedih itu. Ya, dan hari ini hidup saya berubah banget. Saya akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai uang saya sendiri. Dan waktu itu saya tanya ke orang tua saya pasti bisa bahasa Mandarin, tapi dia nggak pernah sebut Cina. Dan ujiannya ya cukup sepuh. Saya tanya, Pak, kalau Papa mau keluar negeri, Papa mau kemana? Papa saya mau bilang kalau Papa boleh diizinkan sama Tuhan, Papa pengen sentuh tanah akhirat. Waduh, ya udah. Untung diajarin sama teman-teman dia gimana tentang manajemen uang segala macam. Saya berbagi buat orang tua. Saya ajak orang tua saya ke Cina waktu itu. Jadi, bro berhasil mengajak orang tua ke Cina ya? Iya. Luar biasa. Dan saya nggak pernah nyangka. Biasanya orang tua ajak anak. Iya, benar, betul. Saya nggak pernah pikiran itu sih. Saya komunitas kita kebanyakan anak-anak yang ngajakin orang tuanya. Terus saya nggak pernah nyangka di usia saya waktu itu masih cukup muda, usia 25 tahun kali ya. Saya berhasil membeli mobil saya pribadi. Dan di usia saya selanjutnya, kalau buat cowok, ini buat cewek dengerin ya, atau tips nih. Kalau ada cowok yang bilang, wah cinta mati sama lo, kasih dia budget persiapan untuk menikah. Saya tuh pusing, karena orang tua saya nggak ada duit. Dia bilang kamu menikah kamu mesti pakai duit sendiri. Saya sih udah siap nikah sama dengan di McDonald, tapi calon istri saya nggak siap. Bisa. Terus kemudian ayah saya juga bilang kalau kamu sudah menikah kamu mesti keluar dari rumah. Jadi kalau istri saya cukup senang karena nggak tinggal di villa mertua indah. Saya ini pusing. Oke, setelah pacaran 7 tahun, kalau mertua juga nanya-nanyain, ya deh. Waktu itu saya tanya mentor saya gimana caranya saya bisa punya sebuah tempat tinggal sendiri. Waktu itu oke, kita go setting segala macam. Ya akhirnya memang terbiayai dengan sendirinya juga sih sebuah apartemen. Ya, dan habis itu ya waktunya tiba saya menikah dengan uang saya sendiri. Dan saat ini saya menikmati kehidupan yang memang lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel, kita setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Februari nanti saya ajak istri saya yang cantik pesiar dengan kapal pesiar. Ya, dan semuanya itu saya nggak mungkin dapetin kalau mengandalkan otak saya sendiri. Saya dulu terlalu sombong, saya pikir bisnis itu mungkin ngambil semua, ya kan? Pesaing semua jauh-jauh, jauh-jauh. Tapi di komunitas saya sini enggak. Saya diajarin betapa menjadi pengusaha itu harus berbagi. Nah, ini kan cukup jungkir balik saya pikirnya. Ayah saya mau menekankan kalau kamu usaha, jangan sampai kamu punya saingan, sikat habis saingan kamu. Kalau sekarang mesti saling membantu. Makanya saya sangat terbantu sekali dengan komunitas ini luar biasa. Memang common sense-nya gini lah teman-teman. Satu otak mikir dengan beberapa otak mikir mana yang lebih gampang. Beberapa. Saya sangat bersyukur sekali kali ini komunitasnya dibuka untuk umum deh teman-teman yang mau jadi pengusaha, mau belajar jadi pengusaha. Welcome. Dan nanti teman-teman bisa nikmati sendiri yang namanya sukses. Sama buat teman-teman, kalau saya teman-teman mau gaul sama kita sangat welcome. Oke, itu dia, thank you.